Salam damai sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar saudara? Saya berdoa semoga saudara tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali lagi bersama saya, Pendeta Del Sompotan, dalam program pembahasan 28 Doktrin Alkitab dari Gereja Masehi Advent hari yang ketujuh. Dan puji Tuhan, pada saat ini kita telah tiba pada pembahasan doktrin yang ketujuh. Kita tiba pada pembahasan doktrin yang ketujuh. Dan pembahasan doktrin yang ketujuh ini judulnya adalah Sifat dan Keadaan Manusia. Sifat dan Keadaan Manusia. Sebagai prolog awal daripada pembahasan ini, disebutkan di dalam buku 28 doktrin ini bahwa lelaki dan perempuan diciptakan dalam gambar Allah sebagai manusia individu, disertai kuasa dan kebebasan berpikir dan bertindak. Walaupun diciptakan sebagai makhluk bebas, masing-masing adalah terdiri dari badan, jiwa, dan roh yang tidak terpisahkan. Nafas dan hidupnya bergantung kepada Allah. Ketika leluhur kita yang pertama mengingkari Allah, mereka menyangkal ketergantungan mereka kepadanya, sehingga mereka jatuh dari kedudukan yang tinggi di bawah kuasa Allah. Dan untuk membahas selengkapnya tentang sahabat saya, Pendeta Brian Pandeirot, kita akan membahas doktrin yang ketujuh ini bersama-sama dengan beliau, sahabat saya, Pendeta Brian Pandeirot. Sebelum Pendeta Brian akan membahas, saya melanjutkan lagi prolog daripada doktrin yang ketujuh ini, sifat dan keadaan manusia. Disebutkan lebih lanjut seperti ini. Gambar Allah dalam mereka dinodai, dan mereka menjadi takluk kepada maut. Keturunan mereka turut merasakan akibat-akibat sifat kejatuhan mereka. Mereka lahir dalam keadaan lemah dan memiliki kecenderungan kepada yang jahat. Tetapi Tuhan dalam Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya dan melalui Roh-Nya memulihkan citra pencipta mereka di dalam sifat mereka yang fana. Karena mereka diciptakan untuk kemuliaan Allah, maka mereka diminta supaya saling mengasihi dan mengasihinya, serta memelihara lingkungan mereka. Baik, kita akan membahas bersama-sama dengan sahabat saya, Pendeta Brian Pandeirot, untuk doktrin yang ketujuh ini. Shalom, apa kabar Pendeta? Shalom, puji Tuhan. Senang sekali Puji boleh Tuhan. bergabung di channel ini. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami untuk membahas, kita akan membahas sama-sama doktrin yang ketujuh ini, sifat dan keadaan manusia. Tadi saya sudah membaca prolog daripada doktrin yang ketujuh ini. Silakan Pak Pendeta, mungkin bisa untuk membahas lebih detail lagi tentang doktrin yang ketujuh ini, yaitu sifat dan keadaan manusia. Kami persilakan. Ya, baik. Shalom. Senang sekali kita boleh bertemu kembali di media seperti ini. Ya. Terima kasih untuk Pastor Dale yang boleh menginisiatifkan pembahasan doktrin seperti ini. Ini sudah doktrin ketujuh ya. Iya, Saya betul. bersyukur boleh bergabung bersama di media ini. Baik, doktrin yang ketujuh berbicara mengenai sifat dan keadaan manusia. Nah, ini ada hubungan langsung dengan kita sebagai manusia. Kalau doktrin yang lain itu selalu bicara mengenai Allah, mengenai dunia baru, mengenai penata layanan, pemberian apa semua, gereja. Tetapi doktrin yang ketujuh ini sangat khusus oleh karena bicara mengenai kita. Kita sebagai
makhluk hidup yang bernafas, yang berpikir, yang memiliki eh, kehendak pribadi. Dan disinilah kita boleh melihat dari mana asal kita, bagaimana sifat kita, bagaimana keadaan kita. Eh, Nanti akan jadi seperti apa kita. Ya, akan jadi seperti apa kita. Dan lewat doktrin ini ataupun pembahasan ini, kita akan boleh lihat bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan ataupun milik Tuhan yang paling berharga. Mungkin tadi sudah, terima kasih untuk prolognya. Ini yang benar. Kita semua itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Selalu ketika bicara mengenai doktrin, itu selalu didasarkan atas Alkitab. Jadi ada beberapa hal yang kita akan lihat dari Alkitab yang boleh menjadi dasar, boleh menjadi acuan, di mana kita meletakkan dasar dari pembahasan ataupun doktrin ini. Saya ingin mulai dari Kejadian, kitab Kejadian. Selalu kembali ke kitab Kejadian. Dari mana? Bagaimana cara? Bagaimana ini manusia terbentuk? Kalau kita lihat dari paham sains, ini ada buku Origin of Species yang sangat terkenal oleh Charles Darwin. Katakan bahwa manusia itu berasal dari sesuatu yang sangat sederhana menjadi individu yang lebih kompleks, lebih sempurna, lebih sempurna, kera, kemudian manusia. Itu seperti itu konsep. Jadi sesuatu yang sederhana kemudian menjadi kompleks jadi manusia yang seperti sekarang ini. Tetapi ketika kita kembali ke kitab Kejadian, ketika ketika Tuhan menciptakan dunia, sampailah dia ke hari ke-6, dan disitulah Tuhan menjadikan akan manusia. Dan menurut catatan Kejadian, bahwa Tuhan menjadikan manusia itu dari debu tanah. Dari debu tanah. Kemudian Tuhan yang membentuk. Di sini Tuhan yang membentuk, kemudian Tuhan menghembuskan akan nafas hidup ke dalam manusia itu, dan terjadilah manusia yang hidup. Nah, disinilah gabungan dari dua unsur, yaitu unsur benda mati dan unsur nafas dari Allah. Jadi benda mati itu adalah debu tanah yang Tuhan Allah sendiri yang bentuk. Tuhan katakan di sini, dikatakan, baiklah kita. Jadi Tuhan, kesatuan dari kealahan yang kita kenal dengan Tritunggal, datang kemudian menciptakan manusia, kemudian membentuk, kemudian menghembuskan akan nafas hidup ke dalam manusia. Jadi dari sinilah ada unsur benda mati di situ ataupun debu tanah, ditambah dengan nafas, menghembuskan nafas ke hidungnya, maka dia jadilah makhluk hidup. Bagaimana kalau kehilangan salah satu? Cuma ada mungkin debu tanah di nafas ditarik. Kalaupun khotbah katakan ketika nafasnya kembali, maka dia kembali menjadi tanah. Itu tidak ada kehidupan sama sekali. Jadi kita semua ini, yang pertama adalah kita ini diciptakan oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang membentuk kita dengan sedemikian rupa, membentuk telinga kita, membentuk mata kita, membentuk hidung kita. Kemudian setelah membentuk, Tuhan itu menghembuskan akan nafas hidup, sehingga jadilah makhluk yang hidup. Dan itulah mungkin itu sedikit dari asal-usul manusia. Ini ada nafas hidup, kemudian ditambah debu tanah, jadilah manusia atau jiwa yang hidup. Ada juga bahasa Ibrani ini nefesh. Ini nefesh. Manusia, makhluk hidup, ada roh dari Allah, dan itulah terbentuklah ini manusia yang hidup. Nah, menarik, oleh karena kalau kita lebih kepada perjanjian, kita lanjut ke perjanjian baru, di situ ternyata ada kesatuan dari tubuh, jiwa, dan roh. Ketika Paulus 1 Tesalonika 5 ayat 23,
Iya. Dia katakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara. Roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa Nah, dan inilah tadi setelah manusia menjadi satu, menjadi makhluk hidup, inilah manusia ini. Dia terdiri dari tiga. tiga. Tubuh, Ya. Hmm. ya, ya, di dalam ini Ya. ada tubuh, Tubuh, ada jiwa, jiwa, dan roh. dan roh. Ya. Roh. Nah, ini kalau kita lihat ini ada uh, perkembangan, perkembangan anak didik itu ada fisik. Itu fisik itu tubuh. Tubuh. Ketika seorang anak bertumbuh, maka uh, tubuhnya akan semakin lama semakin bertambah besar, Hmm. semakin bertambah tinggi. Kemudian dia punya fisik akan semakin mature, lebih semakin dewasa. Kemudian kalaupun anak laki-laki akan lebih fisiologinya akan menjadi seperti laki-laki yang dewasa, begitu pula perempuan akan ada perbedaan di situ. Itu adalah tubuh, tubuh. Kemudian di situ juga ada jiwa, Jiwa. Ya. jiwa. Nah, jiwa itu adalah mental. Jiwa itu adalah mental, mentalnya. Bagaimana kalau bahasa Yunani, jiwa itu adalah psuke, atau diambil kata psikologi kan, psikologi. Iya. Iya. Ya, suke atau psikologi. Dia itu kata psikologi diambil kata suke. Kenapa? Itu jiwa itu diambil dari apa? Dari apa yang manusia pikirkan. Itulah jiwanya. Hmm. Ini manusia ini kan kalau ketika kita pergi ke rumah sakit jiwa, ada manusia yang sadar, ada bagus, ada orang-orang di sana sehat-sehat, mereka punya keadaan tubuh mereka tegap, tetapi kadang-kadang pemikiran mereka yang terganggu. Ini yang jiwa mereka yang terganggu. Jiwa mereka yang terganggu. Nah, jadi jadi itu masing-masing aspek di dalam tubuh kita, di dalam Ya. keadaan kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, ada tubuh ataupun fisik, kemudian ada jiwa ataupun mental kita, cara berpikir kita. Ada orang yang sangat tahan di dalam masalah, ada orang yang ya sangat rapuh. Itu jiwa berbeda, jiwa mereka berbeda. Nah, kemudian ada roh. Nah, roh ini adalah hubungan antara kita dengan pencipta. Ini sering dengan rohani. Dengan rohani. Bagaimana kita terhubung dengan Tuhan. Inilah tiga aspek yang ada di dalam persatuan tiga serangkai sebagai kita manusia. Nah, sekarang bagaimana dengan keadaan kita ketika manusia itu diciptakan? Apakah kita sangat rentan terhadap penyakit? Apakah kita sangat ada banyak sekali penyakit sekarang ini selain virus corona yang sementara mewabah, ada penyakit bawaan lahir. Wah, waktu dilahirkan sudah mungkin ada cacat bawaan, cacat jantung bawaan. Apakah serentan itu manusia? Nah, kalau kita kembali lagi ke penciptaan. Ketika Tuhan ciptakan manusia, di situ dikatakan setelah selesai Tuhan ciptakan, Tuhan bilang sangat baik, sungguh sangat baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Di pelajaran ini Tuhan katakan ayat ya, Kejadian 1 ayat 22 dikatakan minta maaf, ayat 27. Ya, 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari ayat ini kita boleh ketahui bahwa kita manusia itu dibentuk serupa dengan pencipta. Ini seperti kopian ya, kalau bilang serupa, kalau ini kata gambar dan rupa itu sering dipakai kalau patung-patung. Itu gambar patung, gambaran patung kalau di ini bahasa Yunaninya, ini Betsolmino dan Betsalvo itu
Seperti kalau misalnya ada patung ya kita ambil patung yang dewa-dewa, mungkin dewa taruhlah dewa Dewi Asitoret, mungkin hmm, ataupun dewa Tamus atau apa, hmm, itu mungkin ada seperti kodok, mungkin ada yang seperti lembu. Nah, itulah gambaran dari dewa itu. hmm. Tetapi gambaran manusia adalah seperti Allah, seperti menurut gambar dan rupa Tuhan, Lupa. menurut Ya. gambarnya, gambar dan rupa. Jadi kita bisa lihat kira-kira seperti inilah Tuhan itu. Dan menurut catatan Alkitab sering dikatakan Tuhan itu punya apa? Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Ya. Telinga Tuhan tidak kurang tajam, mata Tuhan tidak kurang tajam, mulut Tuhan yang mengatakannya. Hmm. Jadi bagian-bagian tubuh kita, manusia kita seperti Tuhan. Dan sungguh sangat mulia. Berbeda dari binatang-binatang yang ya mungkin ada yang tidak punya tangan, harus Hmm. makan langsung dengan mulut. Kita bersyukur oleh karena kita adalah puncak dari ciptaan Allah, ciptaan yang paling agung dari antara semua ciptaan yang Tuhan buat selama 6 hari penciptaan. Ya. Dan ini dari gambar Allah. Dan dikatakan bahwa sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Nah, di sini kemudian Tuhan bilang beranak cuculah dan bertambah banyak. Baik. Bertambah banyak. Oke, mungkin nanti sebentar lagi kita masih akan ada Ya. Terima kasih, tambahan Pendeta. diskusi. Terima kasih. Ya. Jadi sudah diuraikan bahwa saya menarik yang saya ingin kutip dari yang pendeta sampaikan bahwa doktrin ini yang mengupas tentang keberadaan manusia. Mengapa doktrin ini begitu penting? Karena ini mengupas ataupun membahas keadaan kita sebagai apa? Manusia, ya. Manusia. Jadi kalau yang lain membahas tentang Allah, membahas tentang hal-hal yang lain, tapi untuk saat ini membahas tentang kita, diri kita, kenyataan yang kita sementara apa? Alami. Tadi sudah diuraikan bagaimana penciptaan begitu sempurna sesuai dengan gambar Allah, dilengkapi dengan roh, dilengkapi dengan yang namanya tubuh fisik dan jiwa. Lalu kemudian yang saya ingin kemudian dalami, bagaimana setelah itu, ketika manusia yang diciptakan begitu sempurna, lalu kemudian jatuh ke dalam dosa. Sehingga saat ini, kalaupun ada yang dilahirkan, maka anak manusia yang dilahirkan itu kemudian Ya. terkontaminasi dengan yang namanya apa? Dosa. Bagaimana ulasan menyangkut keadaan manusia yang kemudian yang dari keadaan sempurna ini kemudian menjadi jatuh ke dalam dosa? Ya, ini menarik. Ini kelanjutan dari keadaan manusia. Kita sudah bahas. Ketika Allah ciptakan itu sangat sempurna dan itu serupa dengan gambar Allah. Dan Allah terperlengkapi. Tetapi ketika kita tahu bersama cerita di kejatuhan, ini Hawa, dia mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, dia makan, dia bawa kepada suaminya, dan disitulah kejatuhan muncul. Sejak saat itu dosa masuk ke dalam ke dunia ini. Dan bagaimana akibat? Akibat dosa sangat mempengaruhi kehidupan planet bumi ini, terlebih mempengaruhi akan kehidupan manusia sendiri. Bagaimana pengaruhnya terhadap planet? Maaf. Mulai ada daun-daun kuning berguguran. Kemudian mulai ada Tuhan katakan sebagai hukuman, terkutuklah tanah, engkau harus mengusahakan tanah ini. Sebelumnya Tuhan sudah berikan tanah ini untuk manusia usahakan. Sekarang terkutuklah tanah itu. Manusia harus kembali, harus berkeringat, harus membajak, harus mengusahakan tanah itu. Terkutuklah perempuan itu akan dibuat susah payah melahirkan. Nah, ini sudah masuk di dampak terhadap manusia. Manusia akan dibuat sangat susah payah untuk melahirkan. Laki-laki akan susah payah untuk mencari nafkah. Kemudian dampak lain dari dosa ini adalah munculnya ini saling menuding. Iya. Ini saling menuding. Ketika Tuhan datang,
Tuhan bertanya kepada Adam, apa kamu sudah makan? Adam bilang apa? Wah, ini istri ini perempuan yang kamu berikan, yang engkau berikan ini yang menyebabkan saya makan. Sebelumnya mereka sangat mencintai, saling mencintai. Ketika dosa masuk, ya mereka saling menyalahkan. Ketika Tuhan bertanya pada Hawa, pada perempuan itu, dia katakan ular yang menyebabkan. Jadi mereka saling menyalahkan. Dampak lain, mereka merasa malu, ketelanjangan, dan mereka kehilangan akan kemuliaan Allah. Ini pakaian kemuliaan mereka hilang. Dan hebatnya adalah mereka berusaha membuat akan pakaian dari kulit ya pohon-pohon, tanaman-tanaman untuk menutupi ketelanjangan mereka, tetapi itu tidak cukup. Tidak cukup. Dan Tuhan membuat pakaian yang lebih layak itu dibuat dari kulit binatang. Artinya harus ada yang dikorbankan. Artinya di balik kejatuhan ini Tuhan tetap punya solusi untuk manusia. Mungkin singkat cerita, dari from hero to zero. From hero to zero. Ketika kejatuhan, from hero to zero. Jadi semua sesuatu yang sangat sempurna datang kepada kejatuhan, maka itu semua berubah drastis. Pohon-pohon, dunia, bumi semua, tumbuh-tumbuhan, semua binatang berubah. Dan itu sangat besar dampak dari kejatuhan. Yang paling hebat adalah manusia harus takluk kepada maut. Dari sinilah maka manusia yang pertama mati kan, ketika Kain dan Habel. Kain membunuh Habel, disitulah mereka melihat ini dampak langsung dari dosa yang masuk di atas dunia, di dalam dunia ini, yaitu mereka harus menyaksikan anak mereka harus mati. Sebelumnya mereka sudah melihat kematian hewan yang digunakan untuk menutupi ketelanjangan mereka, tetapi ketika kematian dari Habel, mereka melihat ngerinya akan dampak dosa itu sendiri, di mana manusia harus mati. Mereka diusir dari Taman Eden, mereka dibatasi dari akses pohon kehidupan, dan mereka menjadi tubuh yang dapat binasa. Jadi sangat drastis dampak dari kejatuhan. Oke, mungkin masih ada. Jadi ada hal-hal yang menarik yang sudah kita bahas ini, bahwa dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, maka keadaan yang pertama yang nampak itu adalah ingin bersembunyi dari Allah. Jadi merasa ingin menjauh atau melarikan diri dari Allah. Lalu kemudian Allah harus ada tindakan inisiatif untuk mencari manusia. Kemudian menarik yang disampaikan pendeta tadi, bahwa saling menyalahkan satu dengan lain. Itulah sebabnya tidak heran kalau sekarang ini banyak manusia juga yang suka untuk melempar kesalahannya kepada orang lain, ya. Iya. Dari Adam dia lempar ke Hawa, Hawa lempar ke ular. Tidak mau untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan sebenarnya, ya. Sadar atau tidak sadar, itu sudah dilakukan, dan ada keengganan dari manusia untuk bertanggung jawab atas apa yang dia telah lakukan, yang dalam hal ini adalah melakukan yang namanya melanggar akan perintah Allah. Jadi sudah ada perintah, lalu kemudian mereka langgar, itu yang kemudian dinamakan dosa, ya. Berbuat salah atau berbuat dosa, sesuai dengan definisi Alkitab di dalam kitab Roma, bahwa dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Hukum Allah yang mana? Hukum Allah yang Allah ucapkan, bahwa pohon di tengah-tengah buat Taman Eden ini jangan kamu makan, bahkan raba mendekat saja tidak boleh. Nah, ketika kondisi manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tadi pendeta sudah singgung bagaimana tindakan penyelamatan harus ada yang dikorbankan. Tapi yang saya mau kemudian tanyakan adalah, bagaimana kemudian ada secerca harapan bagi manusia ini lewat perjanjian yang Allah berikan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena ini bukan hanya menyangkut Adam dan Hawa saja, tapi juga menyangkut kita saat ini yang hidup juga di dalam dosa. Tapi puji Tuhan ada harapan, ada dengan adanya perjanjian ini. Mungkin ini boleh diulas. Nah, inilah bagian yang sangat hebat dari
doktrin ini. Iya. Ini untuk pemulihan. Jadi tadi sudah ada penciptaan sempurna, kejatuhan karena dosa, maka itu Iya. hancur semua, langsung merosot. Hmm. Apakah ada secerca harapan untuk manusia? Nah, inilah yang saya ingin bahas, yang ingin angkat dari Kejadian 3 ayat 15. Nah, ini konteksnya adalah di dalam peristiwa tuding-menuding antara Adam, Hawa, dan ular. Ini peristiwa tuding-menuding. Waktu tadi sudah dibahas. Allah tanya pada Adam, Adam tuding Hawa. Waktu Hawa ditanya, dia tuding ke ular. Nah, luar biasa di sini. Kejadian 3 ayat 15. Ini saya belum singgung tadi. Ini dampak yang utama kepada ini hukuman kepada ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, inilah yang dikenal dengan nama proto-evangelion atau Injil pertama. Proto-evangelion. Injil pertama. Ini adalah kabar baik yang pertama yang dicatat di dalam Alkitab. Betul. Ini adalah hukuman yang diberikan Tuhan kepada ular. Dia dikatakan ini sebelumnya Tuhan sudah katakan kepada ular di ayat 14, terkutuklah engkau. Menarik saudara, menarik oleh karena yang Tuhan kutuk itu hanyalah bumi, tanah, dan ular. Tuhan tidak kutuk perempuan, Tuhan tidak kutuk laki-laki Adam. Tetapi yang Tuhan kutuk adalah ular, dan Tuhan kutuk adalah bumi. Ini menarik. Yang di dalam ayat 14, terkutuklah engkau, ini ular. Terkutuklah engkau dari antara segala ternak. Oleh karena kita tahu ular itu melambangkan setan. Dia adalah setan yang menggoda Hawa. Tetapi disinilah permusuhan yang dibuat itu adalah janji keselamatan yang pertama. Di saat itu mereka ada bertiga di situ, kemudian Tuhan bilang, katakan kepada ular, akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala dari ular ini, sementara keturunan dari ular akan meremukkan, akan tumit dari keturunan perempuan ini. Nah, inilah secerca harapan bagi manusia yang sudah jatuh. Mereka menunggu, mereka sangat bersuka cita. Oh, ternyata ini tidak akan berlangsung seperti ini terus. Tuhan akan buat solusi. Bahwa, keturunan saya akan menghancurkan ular ini. Dan itu yang terjadi ketika anak mereka pertama lahir. Kain. Sudah pasti keturunan ini akan menghancurkan ini, ular ini. Dialah pembebas. Tetapi kenyataannya tidak. Lahir Habel. Tidak juga. Tetapi masalahnya Kain bunuh Habel. Kita sudah bahas tadi. Tetapi janji penebusan ini adalah janji yang sudah ada dari awal, dan penggenapannya adalah di salib. Ketika itulah Yesus mati di kayu salib, kemudian disitulah berakhirnya dosa, hancurnya dosa. Tetapi Yesus sebagai keturunan dari perempuan itu, dia harus mati di kayu salib. Tetapi dampaknya adalah kehancuran dari setan, menghancurkan dosa itu sendiri sebagai solusi atas masalah kejatuhan tadi. Luar biasa ini janji ini. Dan janji ini akan ada terus. Kalau kita baca ini menarik kalau kita baca di dalam Wahyu 12, ini ada peperangan di surga. Naga dikatakan ular tua. Kenapa? Oleh karena apa? Dia sudah dari Taman Eden, dia ular muda masih di Taman Eden. Setelah datang di Wahyu, dia sudah jadi ular tua. Dia masih sudah tua. Masih mengadakan peperangan lagi di surga. Tetapi dia dikalahkan. Mikael mengalahkan dia. Dan disitulah secerca harapan untuk manusia. Di mana akan ada pemulihan bersyarat.
pemulihan uh, untuk kembali kepada kesempurnaan. Di sini restoration. Jadi ini seperti ketika ini adalah penciptaan, ketika hancuran maka jadi ada jurang yang dalam. Kemudian sepanjang zaman kita ada di sini, tetapi ada satu janji pemulihan ketika pada jasa dari Yesus Kristus kita boleh kembali kepada kesempurnaan di awal kita diciptakan. Ya. Mungkin demikian, kita akan lanjut lagi di diskusi. Ya. Ya, saya kira sudah sangat komplit sekali apa yang sudah digambarkan, sangat jelas apa yang sudah pendeta sampaikan bahwa bagaimana awal penciptaan manusia dengan segala tujuan besarnya, dengan segala kesempurnaannya, karena ini diciptakan serupa dengan gambar Allah. Lalu kemudian struktur dari manusia itu terdiri dari tadi disebut tubuh, jiwa, dan roh. Lalu kemudian bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dari yang diciptakan begitu agung, akhirnya kemudian jatuh ke dalam dosa, dan bagaimana keadaan keberdosaan itu. Lalu kemudian ada tindakan keselamatan atau perjanjian keselamatan, atau tadi sudah disampaikan proto Injil yang pertama, ya, proto evangelion, Injil yang pertama untuk manusia untuk diselamatkan. Dari rangkaian pembahasan kita, pendeta, mungkin adakah kesimpulan yang bisa kita ambil yang dapat secara singkat mungkin dijabarkan ketika kita membahas tentang doktrin yang ketujuh ini, yaitu sifat dan keadaan manusia. Kesimpulan apa kira-kira yang boleh kita tarik dari pembahasan doktrin yang ketujuh ini? Silakan. Nah, pendeta, sebelum kesimpulan dari satu yang saya lewat tadi, itu mengenai ini immortality of the soul. Karena ini penting, karena ada banyak anggota jemaat sering terjerat di sini. Kita sudah tahu bahwa itu manusia itu adalah kesatuan antara debu tanah ditambah dengan roh, dengan nafas hidup dari Allah, kemudian itu menjadi satu makhluk yang hidup. Ada banyak anggota jemaat, ataupun ya mungkin ada beberapa anggota jemaat yang percaya pada immortality of the soul. Dan sekarang kalau kita lihat, sebagian besar film, sebagian besar telenovela ataupun drama itu masuk ini immortality of the soul. Jadi menurut ini immortality of the soul adalah dikatakan bahwa jiwa manusia itu tidak akan mati. Tidak akan mati. Jadi ketika seorang mati, maka yang keluar itu adalah rohnya, maka itu akan bergentayangan, maka dia akan mulai menakuti akan keluarga, ataupun mungkin membantu akan, ataupun membuat sesuatu yang dia lupakan untuk dilakukan. Ya, kemudian dia melayang kemana-mana. Tetapi Alkitab sama sekali tidak mengatakan demikian. Ketika roh ataupun nafas dari Allah itu diangkat, maka itu ketika itu juga kehidupan hilang. Hilang kesadaran. Di dalam Pengkhotbah pasal 9 dikatakan itu ketika seorang mati, dia tidak tahu apa-apa. Semua orang yang hidup tahu mereka akan mati, tapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, kehilangan kesadaran mereka, kasih mereka itu lenyap. Jadi tidak ada. Jadi kalaupun kita melihat ini ada film-film, ada apa ini reinkarnasi, itu bukanlah rancangan Alkitabiah. Yang ada adalah conditional immortality atau keabadian bersyarat. Kalau kita setia, maka kita boleh, mungkin kita mati, mungkin kita harus mengalami kematian, tetapi satu saat kita akan dibangkitkan oleh karena jasa dari Yesus Kristus. Nah, ini keadaan kita manusia. Jangan sampai kita terjebak dengan konsep spiritisme ini, spiritisme. Nah, sekarang untuk kesimpulan, yang saya ingin ambil, walaupun kita belajar mengenai manusia, kita adalah makhluk hebat, makhluk mulia ciptakan Allah. Tetapi yang saya ingin ambil adalah segala sesuatu adalah inisiatif dari Tuhan. Segala sesuatu adalah inisiatif dari Tuhan. Rancangan yang sempurna, karya yang sempurna. Tuhan, lihat, Tuhan yang bentuk manusia dengan sempurna. Ketika jatuh, Tuhan juga yang mengangkat manusia. Tuhan yang memberikan harapan. Tuhan yang datang dalam bentuk manusia, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib,
dan Tuhan yang akan kembali untuk menyelamatkan kita. Ini luar biasa di dalam kondisi manusia. Di situ ada secercah harapan, yaitu rencana keselamatan. Dan puji Tuhan untuk itu. Maka ya mungkin untuk saya, marilah kita tetap setia. Kita berpaut pada Yesus di tengah pandemi ini, corona. Mungkin kita bisa terkena, mungkin ada saudara ataupun mungkin kita sendiri yang mungkin harus ya beristirahat. Tetapi kabar baik adalah akan ada kebangkitan ketika kita percaya kepada Tuhan. Ya mungkin demikian ini keadaan kita sebagai manusia. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pendeta atas ulasannya. Semoga apa yang sudah diulas ini boleh menjadi satu pencerahan. Ada banyak hal-hal yang boleh kita ambil untuk kita jadikan pelajaran di dalam pemahaman kita lebih dalam lagi menyangkut doktrin Alkitab. Dan satu hal juga yang pasti, Tuhan begitu mengasihi kita, kasih karunia-Nya, anugerah-Nya begitu besar untuk kita yang berdosa ini sebagai manusia, tapi kita juga diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Pendeta, saya ingin berdoa di akhir daripada pembahasan kita. Boleh kita berdoa? Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami naikkan syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena kesempatan yang indah kami boleh membahas firman Tuhan lewat doktrin Alkitab. Dalam hal ini doktrin yang ketujuh, sifat dan keadaan manusia. Bersama dengan hambamu Pendeta Brian Pandi Irot. Kami berdoa semoga pembahasan ini boleh memberikan pencerahan bagi kami semua yang akan menonton atau melihat akan tayangan ini, membuat kami semakin teguh di dalam Tuhan yang telah menyelamatkan kami, yang tidak membiarkan kami jatuh ke dalam dosa, tetapi menebus kami dari dosa, bahkan memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus kami, dan terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Hamba berdoa secara khusus untuk hambamu, Pendeta Brian Pandi Irot dan keluarga, dalam pelayanan mereka Tuhan berkati. Terus jadikan hamba Tuhan ini sebagai alat Tuhan dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Sehingga banyak jiwa dimenangkan pada Tuhan, dan Engkau lekas datang untuk membawa kami masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, janji pengharapan, damai sejahtera-Mu, kiranya akan selalu berlaku di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pendeta untuk doanya. Terima kasih untuk acaranya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.